Faisali, apa kalian telah memutuskan untuk pergi nonton film? Kami? Maksudnya kami? Itu artinya Vinod, kau, dan Farsha. Ibu, apa menurut ibu kami akan merencanakan nonton film dengan mendadak seperti ini? Ibu kira begitu. Memang ada apa? Tidak, lihat ini. Farsha telah menandakan waktunya dan memotong filmnya. Coba lihat, apa maksudnya? Lagi-lagi ibu meragukan kakak. Tidak, bukan seperti itu. Ibu sudah pernah melakukan kesalahan, tapi ibu tidak pernah mengulanginya. Lupakan saja, Bu, jangan memikirkan apapun. Yang benar, Iya, aku tidak jadi kau percaya tahu kan? itu. Kalian mau ke kampus ya? Iya. Boleh aku ikut? Setelah semua hal yang terjadi kemarin, kau masih saja menciptakan drama? Apa yang kau lakukan? Iya, aku tahu, Bu. Sekarang ibu punya alasan untuk mengatakan banyak hal padaku. Oh ya, ngomong-ngomong, Bu, di acara pertunangan kemarin, aku sama sekali tidak suka dengan sikap ibu. Sebelumnya, ibu kan tidak ingin aku datang ke pertunangan kakak. Dan yang aku sesali, ibu menamparku. Anakku, bukan seperti itu. Ada alasan di balik itu semua. Alasan apa? Ibu akan beritahukan nanti. Tapi ingat satu hal. Sampai waktunya Manaf menikah, kau tidak boleh berkeliaran di wilayah itu. Aduh, ibu ini bicara apa? Hah? Ibu beritahu satu hal padamu. Pernikahan ini harus tetap digelar apapun yang terjadi. Kita semua akan mendapatkan keuntungan dari ini. Dengarkan ibu, nak. Archana adalah putri dari keluarga kaya. Dan saat dia datang ke rumah kita, dia akan membawa banyak sekali mas kawin. Maka, kau dan Fandu akan bisa hidup mewah. Sulochana, apakah Archana akan bisa menyesuaikan diri di rumah itu? Rumah baru, orang baru, dan juga lingkungan baru. Kenapa bilang begitu? Ini adalah fase yang semua anak perempuan akan lalui dalam hidupnya. Dan saat dia pergi ke rumah barunya, maka dia harus bisa menyesuaikan diri. Tapi untuk beberapa saat pasti dia merasa takut. Hari ini Archana akan menikah, kemudian Farsha akan menikah, dan setelah itu Faisali. Kau akan sendiri, Sulochana. Karena mereka sudah seperti temanmu, bukan lagi putrimu. Ibu! Ayo, Kak, ayo. Tidak. Ibu, cukup di sini saja. Ibu lihat bagaimana penampilannya. Setiap saat selalu sama seperti bibi. Rambutnya juga disanggul dan gaunnya juga sama. Aku bilang padanya, kakak akan pergi dengan kakak ipar untuk pertama kalinya. Faisali, laki-laki suka gadis yang sederhana, nak. Tidak, tapi kali ini dia memakai gaun. Aku pilih untuknya. Tidak, biar aku ambilkan. Faisali? Ibu, kakak ipar sudah datang. Dengarkan ayah, apapun yang kalian lakukan, lakukan dengan cepat. Ayo cepat siap-siap, ayo nak. Baiklah, bagaimana dengan yang ini? Untuk hari ini jika dia banyak bicara, pakai saja. Ayo, masuklah nak. Silakan duduk. Terima kasih. Bagaimana kabarmu? Kabarku baik, Paman. Dan bagaimana keadaan orang di rumah? Semuanya baik-baik saja. Dengar ya, nak. Semakin dekat hari pernikahanmu, ayahmu akan semakin gugup. Kau pasti sudah kenalkan bagaimana ayahmu? Ibu menghabiskan hidup ibu bersamanya. Dan ibu tahu, kau pasti akan mengetahui semua baik dan buruk tentang Manaf, nak. Dengar, ibu ingin agar kau bisa memahami sifat suamimu dengan baik. Datanglah beritahu ibu tentang semua kebaikannya. Dan iya, ibu juga ingin kau bilang dan memberitahu ibu tentang hal buruk yang terjadi antara kau dan calon ibu mertuamu. Ibu. Ayo. Bibi. Salam, Bibi. Salam. Oh ya, Ibu sudah bilang bahwa dia telah bicara dengan Bibi. Dan undangan pernikahannya harus dipilih. Jadi kami akan kembali 1 jam lagi. Kalian tidak usah terburu-buru. Ngomong-ngomong hari ini ibu belum masak apa-apa untuk Archana.
Karena ibu tidak tahu apakah kalian mau makan di luar bersama-sama atau tidak. Baiklah, Bi. Kami pergi dulu. Baiklah. Permisi, Paman. Iya, Nak. Ayo. Maaf, kita bisa naik kereta. Kita pergi dan berhenti di tempat yang tepat. Itu toko kartu undangan pernikahannya. Ayo ke sana. Iya. Selamat malam Tuan, silakan masuk. Em, Ayo. Mari lewat sini. Maaf Tuan, mau air, mineral atau biasa? Tuan, Anda mau pesan yang mineral atau biasa? Yang biasa, biasa saja. Cukup. Anda mau pesan makanan apa Tuan? Makanan barat, Cina, atau India? Maaf, kau tidak perlu melihat harganya. Kau pesan saja apapun yang kau mau. Aku punya uang. Tidak, bukan seperti itu. Aku belum pernah pergi ke hotel seperti ini sebelumnya. Aku hanya merasa sedikit aneh. Aku juga merasa aneh. Kau mau makan apa, Archana? Boleh aku katakan yang sebenarnya? Dan kau tidak akan marah. Tidak, katakan saja padaku. Sebenarnya aku lebih suka masakan rumahan yang dibuat dengan gaya Maharastrian. Kau tahu kemana biasanya keluargaku pergi? Kami ke Puff Baji. Kau tahu itu di mana? Di depan stasiun CST. Meriam Puff Baji. Dia buat puff baji yang sangat enak. Semua orang dari mana saja datang ke tempatnya. Tempatnya jauh dari sini. Tapi kita harus ke sana. Ayo. Ayo, masuk.
Mau pesan apa? Itu- 2 puff baji mentega. Apa yang kau lakukan? Ini adalah restoran. Lalu kenapa? Kau calon istriku. Dan aku bisa menggodamu sedikit. Kau duluan. Kau duluan. Kau ketinggalan kereta saat kau melakukan kau duluan itu. Iya, dan kau hanya akan mendapatkan meja ini untuk 15 menit. Jadi waktunya mungkin akan habis. Dan makanannya akan disimpan seperti itu. Sepertinya mereka pasangan baru. Bukan. Dia calon suamiku. Oh, Ya, ya, ayo silakan, silakan. Kelihatannya bagus. Ayo kita ke sana. Bagaimana, Nona? Baiklah, ini. Ya, sudah cukup. Terima kasih. Ya, ayo silakan, silakan. Ayo kakak, lihatlah gelangnya. Hijau, biru, merah, kuning. Ayo lihatlah, ini murah sekali. Oh ya Archana, tunggu sebentar. Ayo silakan. Kakak, berapa harga gelangnya? Yang ini, Iya. ini sangat murah. Hanya 200 rupiah. Dengar, Dengar, aku mohon aku harus membelikan hadiah untukmu. Maaf. Oh ya, aku beli 1. Terima kasih. Biar aku saja. tidak usah. Biar aku saja. Tuan, mana sisa pembayarannya? Sisa apa? Iya, harga gelang itu 200 rupiah. Kau hanya memberiku 100 rupiah. Tidak kakak, aku... Apa yang kau bicarakan? Dia kan memberimu 200 rupiah. 2 lembar uang 100-an. Nyonya, kenapa kau membuat susah orang miskin sepertiku? Dengar, dia memberiku 100 rupiah dan kau berikan gelang itu padanya. Dan dia memakaikan gelang itu padamu, Tidak. kan? Kau berbohong. Pertama-tama harga gelangnya tidak lebih dari 50 rupiah. Dan kau meminta 200 rupiah. Dan dia tidak menawar sama sekali padamu. Sekarang kau minta 100 rupiah lagi. Nyonya,
Kenapa sekarang kau jadi marah? Tunggu sebentar kakak, dengar. Kau mau 100 lagi, tunggu sebentar. Ambil ini. Lupakan saja. Sudah, lupakan saja masalah itu. Tapi uang kerja kerasmu hilang begitu saja. Ini bukan tentang uang, tapi tentang peraturan. Tapi tidak benar kalau kita membiarkan orang lain berbohong dengan cara begitu. Aku bisa menahan apapun, tapi tidak dengan kebohongan. Karena satu kebohongan bisa menghancurkan hidupmu. Karena dengan kebohongan, kau akan mendapatkan sesuatu, tapi milikmu tidak akan abadi selamanya. Sekarang lihat pria itu. Dia sudah mengambil 100 rupiah dari kita, tapi dia tidak akan bisa menikmatinya seumur hidupnya. Bukan mendapatkan 100 rupiah, tapi dia akan kehilangan 200 rupiah. Karena aku yakin Tuhan selalu menghukum siapapun yang berbohong. Kalau tidak hari ini, maka besok dia pasti akan mendapatkan hukuman. Ibu bilang, aku tidak boleh berbohong atau menemani pembohong itu. Karena pembohong adalah pendosa dengan porsi yang sama, dengan orang yang jelas-jelas juga menerimanya. Oh iya, aku tahu semua tentang dirimu, tapi aku ingin mendengarnya langsung. Apa pendidikanmu? Anakku Manaf adalah insinyur mesin. Kami memiliki bengkel sendiri. Dia benci pembohong, dan aku ingin memiliki hubungan dengannya dengan cara berbohong. Dia tidak akan bisa menerima itu semua. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Pertunangannya akan berakhir. Dan setelah 2 hari kami akan menikah. Sangat sulit untuk mundur. Dan aku takut untuk maju. Aku sudah membuat kesalahan. Dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi karena kesalahan ini. Iya, tentu. Halo. Ini anakku. Sayang, Tuhan memberkatimu. Ayo kakak, hari ini kau yang menyuapi Archana duluan ya. Baiklah. Duduklah sayang. Baik, sekarang beritahu aku, kau mau makan yang mana dulu? Paman, terserah paman saja. Hei Sulochana, aku sudah melihatnya tumbuh besar, tapi dia masih belum berubah. Manisan kesukaanku, bubur. Ayo kita mulai dari ini. Silakan sayang. Nah, bagus. Ayo sayang. Nah, Tuhan memberkatimu. Nikmati hidupmu. Ayo, lanjutkan. Oh ya, Sulochana. Aku akan pergi untuk menemui Manaf. Aku tidak bisa menghubunginya. Dan kita harus memesan pakaian untuknya hari ini, bukan? Iya, itu benar, tapi Vinod yang akan pergi ke sana. Oh, Ayo. tidak. Sulochana, bagaimana bisa Vinod mengurus ini semua sendiri? Biar aku yang melakukannya. Percayalah, aku akan segera kembali. Baiklah. Ayo, cepat kembali ya. Baiklah. Tunggu Safita. Mulai hari ini, Manaf harus membiasakan makan di rumah. Paman kewalahan. Manaf masih bekerja saja. Tapi untuk seterusnya, hidupnya akan berjalan lebih teratur. Aku bisa menahan apapun, tapi aku tidak tahan jika dibohongi. Karena kebohongan bisa menghancurkan hidup kita. Ibu selalu bilang, jangan berbohong dan jangan membantu pembohong. Karena ibu bilang pembohong itu sangat kejam. Dan orang yang membantunya juga sama kejamnya.
Ada apa dengannya? Semua orang menikmati pesta ini. Tapi sepertinya Manaf tampak sibuk sendiri. Aku harus bicara dengannya. Kakak, bisa kau bantu menemukan alamat ini? Manaf Dasmuk, Iya. Bapak sudah sampai. Bapak berdiri tepat di depan rumahnya. Apa? Apa itu artinya Manaf tinggal di sebuah rumah petak? Tidak, tidak. Itu pasti tidak benar. Manaf tidak mungkin tinggal dalam kondisi seperti ini. Pria seperti Manaf tidak mungkin mengkhianati kami. Aku harus masuk bengkel itu dan mencari tahu. Aku akan mencari tahu yang sebenarnya. Dan mungkin aku bisa menemukan alamatnya di sini. Ada apa, Manaf? Kenapa kau khawatir? Tidak, Paman. Tidak ada masalah. Tidak ada. Manaf, apa kau mencoba untuk mulai menyembunyikan sesuatu dari Paman? Paman ini sudah mengenalmu dari kecil. Paman bisa tahu hanya melihat wajahmu dan juga membaca pikiranmu. Ayo, Manaf, katakan pada Paman. Paman, aku sudah melakukan kesalahan besar. Walaupun aku tidak ingin melakukan itu semua. Tapi Paman, aku tidak tahu kemana arah tujuanku. Sebenarnya ada apa, Manaf? Katakan saja pada Paman. Paman sudah tahu kalau aku ini sudah berbohong pada keluarga Paman. Karena aku ingin melihat Archana sebagai istriku. Aku telah mengkhianatinya, Paman. Apa? Paman. Anakku Manaf adalah seorang insinyur mesin. Kami memiliki bengkel sendiri. Cukup, Manaf, cukup. Mungkin jika ada orang lain yang mengatakan ini, Paman tidak akan percaya. Tapi kau, Paman selalu bilang ke semua orang bahwa tidak seorang pun yang bisa membuat Manaf berbuat salah. Tapi hari ini, kau menghancurkan keyakinan Paman sendiri. Dengar, Manaf, bagaimana bisa kau melakukan ini? Cukup. Hei Cotu, di mana bosmu? Bosku pergi untuk membeli teh. Aku bisa melakukan semuanya. Jangan sampai mobilku rusak. Baik, pergilah. Aku mau mobilku beres malam ini. Permisi. Ya, ada apa? Di manakah aku bisa menemukan pemilik bengkel ini? Pemilik? Iya, Manaf. Dia bekerja di sini kan? Dia memang bekerja di sini, tapi dia bukan pemiliknya. Dia bekerja sebagai montir. Apa? Montir? Kau bisa menikahi Archana dengan kebohongan, tapi kau tidak akan bisa mendapatkan kasih dan cintanya dengan berbohong. Bayangan iblis akan selalu menggelayuti keluargamu untuk selamanya. Baik kau dan Archana, Paman yakin tidak akan bisa hidup bahagia. Kau tidak melakukan hal yang benar. Paman, aku akui aku sudah melakukan kesalahan yang besar. Tapi Paman, jika aku mengakui kebohongan itu sekarang, semuanya akan terlambat. Maafkan aku, Paman. Ini belum terlambat. Kau segera pergi ke rumah mereka dan katakan yang sebenarnya sekarang juga. Kemudian, dengan ini mereka bisa membuat keputusan. Dan jika mereka membatalkan pernikahan ini, Paman tidak akan mengizinkanmu untuk melanjutkan hubungan ini berdasarkan kebohongan itu. Ayo, ikut Paman.
Apa yang harus kulakukan? Apakah aku harus memberitahu Sulochana? Tidak. Tidak. Tanpa alasan dia akan menciptakan keributan. Dan dia tidak bisa menghadapi kebenaran. Untuk itu, sebaiknya aku bicara langsung dengan Manaf. Ayah sudah kembali. Oh ya, ayah. Sudah berikan ukuran Manaf pada penjahitnya? Bagus, paling tidak tugas kita sudah selesai, ayah. Mana Sulochana dan yang lainnya? Oh, mereka semua sedang pergi belanja. Oh ya, sekarang ayah, aku harus pergi ke tempat catering. Baiklah, ayah istirahat saja. Aku akan segera kembali. Paman. Manaf? Kau? Aku baru saja ingin menghubungimu. Sungguh kebetulan kau telah datang ke sini. Aku ingin menanyakan sesuatu. Paman, sebenarnya aku ingin mengatakan sesuatu pada Paman. Karena aku telah melakukan kesalahan besar. Mungkin sulit sekali untuk dimaafkan. Tuan Manohar, kami melakukan kesalahan besar. Kami hilaf. Apa maksudnya? Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi ini benar sekali. Dengar, sebaiknya bicaralah dengan jelas. Jangan bertele-tele. Biar aku bisa memahaminya. Paman, mengenai semua yang ibu katakan tentang aku, semuanya adalah bohong. Aku bukan insinyur mesin. Dan sebenarnya aku bukan pemilik bengkel. Aku hanya seorang mekanik, Paman. Aku hanya bekerja di sana. Dengar, nak. Hari itu, kau menyelamatkan nyawaku. Dan kau menghentikanku saat aku akan bunuh diri. Ketika melihat seorang ayah yang merupakan seorang pecundang dalam hidupmu, kau pasti akan merasa bahwa pria ini tidak bisa menjalankan tugasnya kepada putri-putrinya. Dan untuk itu kau pun mengambil kesempatan. Apakah kau tidak merasa malu? Apakah kau juga berpikir kalau aku tidak berdaya? Dia akan tetap diam saja, walaupun dia mengetahui yang sebenarnya. Paman, kumohon dengarkan aku. Aku tidak mau mendengar apapun darimu. Tidak sepatah kata pun. Cepat, pergilah dari sini. Ayo pergi. Sebelum aku kehilangan kesabaran dan aku akan membunuhmu dan menyerahkanmu pada polisi. Pergilah. Pergilah. Tuan Manohar, aku mohon padamu. Manaf. Kenapa kau melakukan ini?
Kenapa, Manaf? Aku selalu menganggapmu sebagai putraku sendiri. Kau telah menyelamatkan nyawaku dan juga kehormatan putriku. Kau sudah banyak membantu keluarga kami. Tapi kami benar-benar tidak mengerti kalau ini harga yang harus kami bayar untuk semua itu. Manaf, kau membuatku kehilangan keyakinan dengan kemanusiaan. Apa salah putriku padamu? Kenapa kau mempermainkan hidupnya, Manaf? Paman, jangan berkata seperti itu. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Saat pernikahannya dengan Satis dibatalkan, semua orang menertawakan kami. Tapi sekarang seluruh dunia akan menertawakan kami. Dan hari ini, kau telah mengungkapkan yang sebenarnya. Pertunangannya sudah digelar, undangannya sudah disebarkan, tamu-tamu sudah datang. Kami berusaha sebaik mungkin. Tuan Manohar. Tuan Manohar, sekarang kau berhak untuk merasa marah. Aku tidak akan membelanya atau mencoba membenarkan tindakannya. Tapi, sebagai orang tua di keluarga ini, aku akan mengatakan bahwa Manaf melakukan hal salah. Dia itu tidak berbohong, tapi dia membantu mendukung kebohongan ibunya. Selama ini dia ingin memberitahu yang sebenarnya kepada Anda, Tuan Manohar. Benar sekali bahwa dia sudah bohong dan juga bertunangan. Dan dia diam saja. Tapi kenyataannya, dia sudah menghukum dirinya sendiri atas kesalahannya selama 3 hari terakhir ini. Dan selama itu dia tidak bisa merasa tenang mengingat bahwa dia telah mengkhianati gadis yang sangat dia cintai. Akan tetapi, bagaimanapun juga kita tidak bisa mengabaikan persoalan itu. Benar. Kami sudah melakukan kesalahan. Dan kami akan menerima apapun keputusan Anda, Tuan. Tapi aku akan membuat keluargamu untuk bisa melihat 2 fakta ini. Benar sekali dia bohong dan melakukan kesalahan. Tapi hari ini dia datang dan mengakui kesalahannya. Aku setuju. Seharusnya dia bisa melakukan hal ini sebelum pertunangannya. Tapi melihat kalian semua menikmati kebahagiaan, kami tidak bisa. Karena itu dia datang hari ini. Mulai saat ini, aku tidak bisa mempercayaimu lagi, Manaf. Hidup putriku, masa depannya, kebahagiaannya, semuanya telah hancur. Dan semua ini gara-gara kau, Manaf. Dan semuanya ini sudah terlambat, Manaf. Ini sudah sangat terlambat. Tuan Manohar, aku tahu kami sudah terlambat. Tapi aku bisa yakinkan kau bahwa Manaf memiliki semua keunggulan baik untuk menjadi seorang pengantin pria. Dia menantu idaman semua orang. Dia putra yang baik dan bisa menjadi menantu yang baik. Jika kau mau memberinya kesempatan. Bagaimanapun juga, Archana dan Manaf ditakdirkan untuk bersama-sama. Kau tidak mau mendengar apapun darinya saat ini. Tapi aku yang akan bicara. Sejak Manaf berusia 16 tahun, dia sudah rajin menabung dan bekerja sepanjang hari. Dan dia tidak pernah menghaburkan uang untuk dirinya sendiri. Dia selalu memikirkan keluarganya agar bisa hidup nyaman. Dan dia sudah bekerja keras selama 15 tahun. Dia sudah banyak menderita dan mengorbankan pendidikannya, Tuan. Sama seperti putrimu yang sudah berkorban untuk keluargamu. Manaf dan Archana bisa saling memahami satu sama lain. Kira-kira apa ada orang yang memiliki kesamaan seperti itu? Karena yang aku tahu cara mereka berpikir. Mereka hidup untuk kebahagiaan keluarga mereka. Dan Manaf untuk pertama kalinya bersikap egois. Hari di mana putrimu datang melamar ke rumah kami. Kau sudah jelaskan semuanya. Dan aku sudah mendengar. Sekarang dengarkan aku.
pernikahan ini dibatalkan. Tadi ramai sekali ya di Sekali toko. ya. Iya, kita beli Sudah semuanya. sampai rumah. Wah, Astaga. kenapa gelap sekali? Kenapa di sini gelap? Ayo cepat. Ayo, mana? Lampunya harusnya Jelas. selalu Iya. dinyalakan. Ayo. Saat akan ada pernikahan, rumah tidak boleh segelap ini. Kenapa tidak ada Vino, yang menghidupkan cepat lampu? nyalakan lampunya. Ayah, Rumah kita tidak boleh gelap, kan mau ada pernikahan. Ayah, hari ini kami belanja banyak. Ayah tahu ibu membelikan kami banyak hal dan semua yang kami inginkan. Semuanya dibelikan. Kami membelikan kain sari yang sangat indah untuk Archana. Dan di sana ramai sekali. Aku tidak tahu apa lagi yang harus dibeli dan tidak. Ayo simpan di dalam. Iya, iya, Pak, iya, ayo, Kak, ayo, ayo. cepat. Oh ya, apa kau mau minum teh? Eh, Aku akan segera kembali. Sulochana, aku ingin... Sulochana, Iya, aku ingin bicara. ada apa? Hari ini, dia, Manaf, Salam, Bibi. Oh, Bagaimana kabar Bibi? kalian berdua, ayo masuk saja. Kalian datang di saat yang tepat. Aku baru saja belanja dengan Archana. Aku akan tunjukkan padamu ya. Ya ampun, aku lupa. Mau bilang apa tadi? Aku akan segera kembali nanti ya. Wow, Archana, kain sari ini pasti akan tampak cantik untukmu. Kalian duduk dan mengobrol dulu ya. Akan aku ambilkan teh dan makanan kecil. Coba lihat yang Coba ini. lihat yang Farsha, Iya, bagus Faisali, sekali ya. ayo Oh, iya. bantu ibu. Baiklah, lihat yang ini. Aku akan tunjukkan kain sari yang lainnya. Selamat ya, Archana. Kau sangat beruntung bisa mendapatkan pria yang jujur seperti Manaf itu. Dia bukan hanya mencintaimu, tapi juga mengagumi kebaikanmu. Cobalah tanya padaku apa artinya pasangan yang jujur di zaman sekarang. Aku pasti akan berbohong. Tadinya aku pikir aku sudah mengenal Ajit, karena kami sudah bersama selama 2 tahun dan dia berpendidikan tinggi. Pendapatannya juga bagus. Dia berasal dari keluarga kaya dan juga keluarga baik-baik. Tapi nyatanya, tetap saja dia. Untunglah kau memberitahuku yang sebenarnya. Dan aku bisa tahu seperti apa Ajit sebenarnya. Kalau tidak, hidupku pasti akan sangat menderita. Archana, kau bisa menemukan banyak orang yang ingin memulai hubungan. Tapi sangat jarang bisa menemukan seseorang yang mau berjuang untukmu. Kau sudah mendapatkan itu. Suwati, lupakan soal itu. Kau tidak akan mendapatkan apapun kalau hanya diam di masa lalu. Kalian tahu kan suka dukaku? Tapi Dewa Ganesha mengirim Manaf padaku. Dan semuanya baik-baik saja. Dan aku sangat yakin, kau juga pasti akan menemukan belahan jiwamu. Kau mengerti kan? Baiklah, lihat ini. Bagaimana menurutmu? Bagus. Ini kesalahan besar. Bagaimana aku bisa melakukan kesalahan sebesar ini? Pria yang sangat mempercayaiku. Dia menganggapku sebagai anak. Tapi kenapa aku malah mengkhianatinya? Dan kenapa aku harus melakukan itu semua? Dan Archana yang sangat aku cintai. Aku tidak tahan melihat air matanya dan apa yang akan terjadi dengannya. Tidak, aku sama sekali tidak berharga, dan sekarang aku harus melakukan apa yang seharusnya aku lakukan sejak lama. Paman? Apa paman tidak mengenaliku? Ini aku, Sangket Muzumdar. paling tidak lihat dulu foto prianya. Iya, tapi putriku menikah dengan polisi. Tidak, aku tidak mau melihat fotonya. Pendidikannya tidak baik, pekerjaannya apalagi. Tidak, kau tolak saja. Tapi Sulochana, dengarkan aku dulu.
Paman, aku... Iya, iya. Aku mengenalimu, nak. Aku minta maaf. Saat itu ibunya Archana. Paman, aku sudah melupakan hal itu. Itu bukan salah Paman. Keadaan yang membuatnya begitu. Sudahlah Paman, lupakan saja. Aku juga sudah melupakannya. Kenalkan, ini istriku, Salaka. Kau melanjutkan pekerjaan yang dulu atau... Tidak Paman, aku sudah berhenti dari pekerjaan itu. Dan sekarang aku sudah jadi supir. Dan berkat Tuhan, semuanya berjalan dengan lancar. Hari ini aku punya 4 kendaraan. Itu semua berkat doa dari Paman. Aku bisa memikul tanggung jawab rumah tangga yang berat. Semoga kalian hidup bahagia. Tuhan memberkati kalian. Dewa Ganesha, aku bersyukur padamu. Kau telah menunjukkan jalan kepadaku. Sekarang aku bisa buat keputusan yang benar. Dengan memenuhi semua impian Archana. Archana, Iya, Ibu. boleh Ibu tanya sesuatu? Iya, silahkan. Sudah lama Ibu ingin menanyakannya tapi belum dapat kesempatan. Tapi sekarang kau kan akan menikah. Apakah kau menyukai Manaf? Ibu Tahu, kau tidak pernah menolak semua pilihan kami, tapi Ibu ingin tahu apa yang sebenarnya ada di dalam hatimu. Ibu, aku tahu tidak ada seorang pun yang memikirkan tentang kebaikanku selain ayah dan ibu. Mungkin aku juga tidak. Dan aku tidak ada pertanyaan tentang tidak suka pria yang ibu pilihkan untukku. Ibu, aku sudah mengamati sejak aku kecil. Aku sudah melihat banyak situasi dan musim. Aku sudah pernah melihat hari baik dan buruk. Tapi itu tidak bisa menghancurkan sebuah hubungan. Itu tidak akan bisa mengakhiri cinta yang ibu miliki. Ibu akan mendukung satu sama lain dengan suka dan duka. Ayah mendapatkan kekuatan dari ibu. Dan ibu dapat kekuatan dari ayah. Aku juga memimpikan hubungan seperti itu. Rumah tangga kami yang dibangun oleh kami berdua dengan cinta. Dibangun oleh kami. Apa ibu tahu? Aku selalu memimpikan memiliki seorang suami seperti ayah yang akan mendukungku di saat yang sulit. Boleh aku katakan sesuatu? Aku selalu ingin menikah dengan seseorang yang berpendidikan dan juga dari keluarga yang kaya raya. Tapi jujur saja, Bu, bagiku uang maupun gelar tidak penting untukku. Aku hanya ingin menikah dengan orang baik, yang punya niat baik, dan sangat bijaksana, juga bertanggung jawab dan memahami bagaimana perasaanku, dan seseorang yang akan mencintaiku tanpa pamrih, dan seseorang yang akan memberiku dukungan setiap saat aku butuhkan. Itu artinya keputusanku sudah tepat. Hari ini untuk pertama kalinya Archana mengungkapkan isi hatinya. Dan Manaf memiliki semua kualitas yang dia cari untuk seorang suami. Aku akui Manaf mungkin tidak sesuai dengan harapan Sulochana. Tapi dia mencintai Archana. Dan dia bisa membuatnya bahagia.